Allah ya azim, antal azim, qad hamana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai setiap bentuk kejadian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Ada satu renungan yang harus kita pikirkan bersama. Akhir-akhir ini bangsa kita Indonesia sering mendapatkan musibah, bencana dan malapetaka di mana-mana. Kemarin gempa bumi di Bengkulu 5,1 pemirsa. Sebelumnya Bengkulu Mamuju digoncang gempa 7,1. Lalu ke depan kita nggak tahu bencana apa lagi akan melanda negeri kita. Sepertinya musibah dan bencana selalu menjadi sahabat bangsa ini. Pertanyaannya, kenapa Allah murka dengan bangsa ini? Setelah saya pikirkan dan saya renungi, ada beberapa faktor yang membuat Allah murka dengan bangsa ini. Di antaranya, bangsa kita saat ini tengah mengalami krisis rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang gak malu lagi bermaksiat kepada Allah. Malam harinya dia bermaksiat, esok harinya dia ceritakan dosanya kepada teman-temannya. Bahkan dia bangga berbuat maksiat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Krisis rasa malu. Dulu bangsa kita Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa negara lain sebagai bangsa yang pemalu. Sekarang malu-maluin pemirsa. Saya jadi teringat kalau ngomong-ngomong soal malu. Satu saat ketika saya pulang dari mengajar, hendak pulang ke rumah, dalam setengah perjalanan saya melihat ada seorang santriwati memakai baju busana muslim rok panjang, ketutup auratnya. Dia berdiri di pinggir jalan sampai nungguin angkot, sambil nungguin kedatangan angkot, dan di hadapan dia ada laki-laki asing yang tidak dia kenal. Tiba-tiba rok panjangnya ketiup angin, lalu nampaklah auratnya dan kelihatan sama laki-laki asing yang ada di hadapannya. Apa yang terjadi? Wanita-wanita zaman dulu langsung meneteskan air mata, menangis malu kan auratnya sudah terlihat oleh laki-laki asing yang ada di hadapannya. Dan saya menyimpulkan tetesan air matanya menandakan betapa wanita-wanita zaman dulu masih menyimpan rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perempuan-perempuan zaman sekarang nggak ada angin malah dibuka. Na'udzubillah min dzalik. Bangsa ini tengah mengalami krisis rasa malu. Padahal agama mengajarkan kepada kita, al-haya syu'batun minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Orang kalau nggak punya malu berarti dia nggak punya iman. Orang kalau nggak punya iman, apapun bisa dia lakukan. Dia lupa ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan semua perbuatannya yang ada di muka bumi ini. Harapan hambamu ini. Allah ya azim, antal azim, qad hamana. Kalau berbicara tentang malu, belajarlah dari Rasul junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, beliau adalah sosok seorang manusia yang memiliki akhlak yang sangat indah. Salah satu akhlak beliau adalah pribadi yang sangat pemalu, tapi nggak malu-maluin kayak kita. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal adra fi khidriha. Rasul itu adalah orang yang sangat pemalu. Saking malunya, lebih malu daripada seorang gadis yang perawan yang dipingit. Subhanallah. Betapa indah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ingin jauh dari bencana dan musibah, pastikan malu menjadi seragam keseharian bangsa kita. Saudara yang dimuliakan Allah, bangsa ini dapat bencana dan musibah karena bangsa kita krisis rasa malu. Banyak orang yang bermaksiat kepada Allah malam harinya, dia bangga dengan dosanya. Bahkan esok harinya dia ceritakan kepada teman-temannya. Padahal
Hal ini pernah diperingatkan Nabi melalui hadisnya. Rasul pernah memberikan sebuah peringatan keras. Rasul bersabda, "Idza dhaharal ma'asi fi ummati ammahumullah bi'adabin min 'indi." Kata Rasul, kalau sudah ada satu zaman di dalamnya banyak orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu lagi bermaksiat kepada Allah, bahkan dia bangga dengan maksiatnya, udah jelas-jelas berbuat dosa, pakai direkam pemirsa. Direkam. Udah jelas-jelas salah pakai direkam. Ini benar-benar nggak tahu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada orang-orang yang semacam ini, kata Rasul, tunggu, Allah pasti akan meratakan bangsa itu dengan azab-azab yang sangat pedih. Lihat, Indonesia banyak bencana, kita menjadi menderita. Gara-gara siapa pemirsa? Gara-gara orang-orang yang nggak punya rasa malu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin jauh dari bencana, selamat dari musibah, pastikan sifat malu menjadi seragam keseharian kita. Mudah-mudahan melalui momen Ramadan yang indah ini, Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang pemalu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga negeri kita dari segala macam bencana dan musibah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Hadanallah iyyakum ajma'in. Selamat berbuka puasa. Sampaikan salam hormat saya untuk semua keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.